Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tolong wujudkan cita-citaku untuk sampai 200 subscriber. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Malam turun lebih cepat dari yang diharapkan. Ari, Tika, dan Reno, tiga sahabat yang mendaki Gunung Alas Lemu tanpa pemandu, kini terjebak di tengah hutan. Rute yang mereka ambil seharusnya mengarah ke pos peristirahatan, tapi kabut tebal tiba-tiba turun dan menelan semua jejak. Ini nggak benar, gumam Reno. Kompasnya berputar liar, ponsel kehilangan sinyal, dan GPS mati total. Harusnya tadi kita dengerin warga, jangan maksa lewat jalur barat, kata Tika, menggigil sambil menyalakan senter. Tiba-tiba, dari sela pepohonan, muncul kilau cahaya yang bergerak seperti obor. Samar-samar terdengar suara gamelan dan bau dupa yang menyengat. Lihat itu, Ari menunjuk. Di depan mereka, di tengah hutan, tampak gerbang bambu besar berdiri megah. Di baliknya, ramai suara orang berbicara, tawa kecil, dan bau makanan yang menggoda. Sebuah pasar di tengah hutan. Ari melangkah lebih dekat ke gerbang bambu. Lampu-lampu minyak berayun lembut diterpa angin, mengungkap lorong sempit di antara lapak-lapak berjajar. Pasar itu hidup, tapi suasananya seperti dari zaman dulu, pedagang mengenakan kain lusuh, beberapa tanpa alas kaki, sebagian lainnya mengenakan topeng aneh. Ini, beneran pasar, bisik Tika. Ia terpaku melihat seorang wanita menjajakan kue berwarna hitam pekat dengan asap putih melayang dari atasnya. Mungkin ini acara adat, tambah Reno, mencoba menenangkan diri meski jantungnya berdetak tak wajar. Tiba-tiba, seorang pria tua bertopi lebar dan berjubah kumal berdiri di depan mereka. Di tangannya tergantung banyak topeng, semuanya tanpa lubang mata, tanpa mulut, hanya permukaan putih polos yang menyatu dengan wajah kayunya. Ia tersenyum, tapi tak ada gigi, tak ada bibir. Lalu terdengar suaranya, langsung di telinga mereka, tanpa ia membuka mulut. Ari, Tika, Reno, kalian datang juga akhirnya. Sudah lama kami tunggu. Ketiganya langsung mundur. Bagaimana mungkin orang asing ini tahu nama mereka? Sang pedagang topeng mengangkat satu topeng putih dan menyerahkannya ke arah Tika. Ambillah, sebelum pasar tutup, karena setelah ini, kalian tak akan bisa keluar lagi tanpa wajah baru. Ari menarik tangan Tika dan Reno. Kita pergi dari sini sekarang juga, desisnya. Mereka berbalik, berlari keluar dari pasar, melewati gerbang bambu yang kini tampak lebih tinggi dan rapuh, seperti hendak runtuh kapan saja. Tapi begitu mereka melewati batas gerbang, tak ada hutan, tak ada jalur pendakian, tak ada apa-apa. Hanya pasar itu lagi. Mereka kembali di tengah keramaian. Seolah gerbang itu adalah lingkaran, portal yang terus menarik mereka kembali. Gila, kita tadi udah keluar, kan? Tika mulai panik. Ia menatap sekeliling. Para pedagang kini menoleh perlahan, satu persatu, dengan senyum aneh dan mata hitam kosong. Reno mencoba memanjat pohon untuk melihat dari atas. Tapi ketika ia mencapai puncak, pasar masih ada di sana, membentang luas seperti kota kecil. Tidak ada batas, tidak ada ujung. Dan dari atas pohon, Reno melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sisi jauh pasar, ada panggung besar. Dan di tengah panggung itu, tergantung di tiang kayu, ada tiga tubuh mengenakan baju mereka sendiri. Diam, membusuk perlahan, tanpa wajah. Tika berjalan pelan di antara kerumunan pasar. Tubuhnya gemetar, tapi rasa penasaran dan ketakutan mendorong langkahnya. Di kiri, seseorang menjual jamur dengan bentuk seperti telinga manusia. Di kanan, anak-anak kecil bermain congklak dengan biji mata hitam mengilap. Ari mencoba bicara dengan seorang wanita tua penjual bunga. Bu, kami tersesat. Tolong tunjukkan jalan keluar. Namun, wanita itu hanya menoleh perlahan. Senyumnya merekah, tapi matanya kosong, tanpa bola mata. Ia menjawab dengan suara seperti kerikil tergesek.
Tak ada jalan keluar kalau belum menukar sesuatu. Menukar, apa? Tanya Reno yang tiba-tiba berdiri di sampingnya. Wanita itu mengangkat tangannya. Di telapak tangannya, ada potongan lidah manusia, masih segar, masih berdarah. Segalanya punya harga di pasar ini, bisiknya. Wajah, nama, ingatan, jiwa. Tiba-tiba, seorang bocah kecil menarik tangan Tika dan menunjuk ke arah sudut pasar yang remang. Kalau kakak mau pulang, coba ke lapak penjual suara. Tapi jangan salah pilih. Kalau salah, kakak bisa jadi seperti mereka. Anak itu menunjuk ke sekelompok pengunjung yang duduk di tanah, kaku seperti boneka. Wajah mereka rata, dan tubuh mereka bergoyang perlahan, seperti sedang menari, padahal tak ada musik. Ari, Tika, dan Reno berjalan perlahan menuju sudut pasar yang ditunjukkan bocah tadi. Di sana, di antara kain hitam dan lentera merah darah, berdiri sebuah lapak kecil yang hampir tak terlihat. Tak ada barang dagangan, hanya botol-botol kaca berisi cahaya tipis yang tampak bergerak, seperti asap. Di belakang meja, duduk seorang pria botak dengan telinga besar menjuntai sampai ke bahunya. Tatapannya menusuk, meski matanya tertutup kain lusuh. "Selamat datang," katanya pelan. Suaranya berat, seolah berasal dari tenggorokan orang lain. "Kalian mau membeli atau menjual?" Katanya, "Dari sini kita bisa pulang," kata Ari gugup. Pria itu tertawa. "Tentu, tapi pulang kemana? Dunia kalian atau dunia lain? Semua tergantung suara yang kalian tukar." Reno menunjuk salah satu botol. "Itu suara apa?" Penjual menjawab, "Itu suara seorang ibu yang menangis kehilangan anaknya. Sangat mahal, banyak dicari arwah gentayangan." Tika menatap satu botol kecil dengan label lusuh. "Nama asli, Tika Lestari." Matanya membelalak. Itu nama lengkapku." Penjual mengangguk. "Kau sudah mulai pudar. Kalau tak ingin hilang sepenuhnya, ambil kembali atau tukar dengan sesuatu yang lebih berharga." "Seperti apa?" tanya Tika, suara tercekat. Penjual itu tersenyum pelan. "Dengan suara terakhir saat kau menangis karena ayahmu meninggal. Atau, suara detik pertama kau lahir." Ari menarik Tika menjauh. "Kita nggak bisa main-main di sini." Tapi dari belakang, penjual itu berseru, "Hati-hati, kalau terlalu lama di pasar ini, kalian bisa jadi barang dagangan." Mereka menjauh dari lapak penjual suara, tetapi ketiga remaja itu mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Langkah Ari terasa berat, seolah ada yang berbisik dalam pikirannya, suara lembut namun penuh racun. "Kamu sudah pernah ke sini dulu, Ari, ingatkan saat kamu hilang seminggu waktu kecil. Kami hanya menyimpan bagian dari suaramu, agar kamu bisa kembali." Ari terdiam. Ia memang pernah hilang di hutan waktu kecil, tapi orang tuanya bilang itu cuma 2 jam. Apakah sebenarnya lebih lama? Tika menggenggam kepalanya. Telinganya terasa panas. Ia mulai mendengar suara tertawa, suara yang sangat ia kenal. Itu suara ibunya. Tapi ibunya sudah meninggal 3 tahun lalu. "Tika, kenapa kamu tinggalkan ibu sendirian waktu itu? Kamu janji nggak akan tidur malam itu." "Diam, diam," Tika menjerit, membuat orang-orang di pasar berhenti dan menoleh. Tapi mereka tak bereaksi seperti manusia biasa. Mereka hanya tersenyum bersama, secara serempak. Semua kepala miring ke kiri, seperti sedang mendengar hal yang sama. Reno mulai panik. Ia berlari menjauh dari kerumunan, melewati lapak yang menjual kulit manusia kering, patung-patung menangis, dan topeng-topeng hidup yang bergerak pelan di lantai. Namun saat ia melewati sebuah cermin tua di pojok jalan pasar, ia berhenti. Pantulan dirinya di cermin tak bergerak, matanya merah, mulutnya tersenyum lebar, dan cermin itu berbisik, "Reno, kau sudah pulang. Kau hanya lupa siapa dirimu yang sebenarnya." Reno berdiri terpaku di depan cermin tua. Pantulan dirinya tersenyum sendiri, lalu pelan-pelan mengangkat tangan padahal Reno tidak bergerak. Napasnya tercekat. Bukan aku. Atau aku yang sebenarnya, adalah dia." Tiba-tiba,
cermin itu retak. Retakan membentuk jalur, seperti mengundangnya masuk. Dan tanpa sadar, Reno melangkah ke dalamnya. Ia jatuh, terjerembab dalam ruang gelap dan sunyi. Lalu, lampu lentera menyala satu persatu, memperlihatkan ruang besar seperti perpustakaan, tapi rak-raknya penuh dengan stoples kaca. Di setiap stoples, ada suara kecil yang bergema, tangisan, tawa, jeritan, bahkan doa. Di ujung ruangan ada sebuah lemari tua dengan tulisan membatu. Arsip jiwa yang tersasar. Reno membuka salah satu laci. Di dalamnya, ada kartu-kartu nama yang ditulis dengan darah. Ia menelusuri nama-nama itu, hingga ia menemukan satu kartu yang membuat tubuhnya goyah. Nama, Reno Aditya Putra. Tanggal hilang, tanggal 13 Juli tahun 2011. Status, belum kembali. Matanya membelalak. Itu aku, tapi aku di sini. Aku kembali, kan? Lalu sebuah bisikan muncul dari balik rak. Yang kembali hanya tubuhmu, Reno. Suaramu, jiwamu, masih di sini. Yang kau bawa ke dunia nyata hanyalah bayangannya. Tiba-tiba, dari balik rak buku, muncullah bayangan hitam setinggi Reno, tanpa wajah, tanpa suara. Ia menunjuk Reno dengan jari panjangnya, dan membuka mulut lebar-lebar. Waktumu habis. Sementara Reno terperangkap di ruang arsip, Ari dan Tika menyadari ia menghilang. Mereka menyusuri lorong-lorong pasar yang mulai tampak berbeda, lebih gelap, lebih sempit, dan dipenuhi bau besi karat yang menusuk. Lampu lentera di atas kepala mereka mulai padam satu persatu. Tiba-tiba, mereka tiba di sebuah area yang sunyi, tidak ada pengunjung, hanya deretan benda-benda aneh yang dipajang di atas tikar hitam. Seorang nenek tua duduk di tengah-tengah, memintal benang dari rambut manusia. Tika memperhatikan salah satu benda yang dipajang, sebuah pensil pendek, ujungnya terbakar separuh. Saat disentuh, pensil itu menangis. Aku dulu anak laki-laki, suka menggambar ibuku. Tapi aku tak bisa pulang. Jadi mereka jadikan aku alat, agar tetap berguna. Ari terpaku melihat sebuah jam tangan berkarat yang jarumnya berputar mundur. Di balik kacanya, ada mata kecil yang berkedip dan berbisik. Bawa aku pergi, aku tahu jalan keluar. Tapi kau harus tukar sesuatu. Tika menoleh ke lapak lain, ada sepatu kecil yang bisa berlari sendiri, buku yang bernapas, dan sebuah kompas yang selalu menunjuk ke belakang. Ari mendekati penjaga lapak. Kami mencari teman kami, Reno. Apakah dia ada di sini? Nenek itu berhenti memintal, dan tersenyum, bibirnya tak punya gigi, tapi hitam legam. Belum, tapi kalau kalian terus mencari, mungkin kalian akan ikut jadi barang berikutnya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara teriakan Reno, bukan dari arah depan, melainkan dari bawah tanah. Tanah di bawah mereka retak perlahan. Retakan di tanah terus melebar hingga membentuk celah menganga. Dari dalamnya keluar hembusan udara dingin bercampur aroma daging basi. Tanpa ragu, Ari dan Tika melompat masuk, menuruni lorong yang licin dan gelap. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah ruang luas bercahaya merah samar. Di sepanjang dinding, tampak manekin rusak, sebagian tanpa kepala, sebagian lagi bergerak-gerak sendiri. Namun yang membuat mereka gemetar adalah suara rintihan yang datang dari tengah ruangan. Sebuah altar batu berdiri di tengah lorong, dikelilingi oleh barang-barang yang menggeliat seperti sedang berevolusi. Sebuah sisir tumbuh tangan, sebuah topi perlahan memiliki wajah. Sebuah boneka kayu membuka matanya dan menangis darah. Ari dan Tika bersembunyi di balik pilar batu saat makhluk tinggi datang membawa satu lagi benda, stoples kaca berisi bayangan gelap yang berteriak dalam diam. Tika berbisik, itu suara Reno. Makhluk tinggi itu, berbadan seperti lilin meleleh, dan kepalanya terdiri dari topeng-topeng bekas, meletakkan stoples itu di altar. Ia lalu mengambil cermin bundar kecil, dan meletakkannya di samping suara Reno. Tiba-tiba, dari pantulan cermin muncul bayangan tubuh, wujud Reno, tapi lebih kurus, pucat, dan matanya kosong.
Inisiasi penjaga baru dimulai. Ari menahan napas. Mereka mau menjadikan Reno penjaga pasar. Tika menggenggam tangan Ari. Kita harus menyelamatkannya. Sekarang. Tapi saat mereka melangkah keluar dari persembunyian, seluruh manekin di sekitar altar menoleh ke arah mereka secara bersamaan. Mata-mata kosong itu menyala merah. Dan satu demi satu, barang-barang hidup bangkit, merangkak dan mengejar. Ari dan Tika berlari menghindari kejaran manekin hidup dan barang-barang terkutuk yang merangkak seperti serangga. Mereka mendobrak sebuah pintu kayu tua di ujung lorong dan mengunci diri di dalam sebuah ruangan gelap. Ruangan itu dingin dan penuh sarang laba-laba. Lilin-lilin kecil menyala sendiri di dinding saat mereka masuk, memperlihatkan ruang persembunyian rahasia yang sepertinya sudah lama tidak digunakan. Di tengah ruangan terdapat meja batu yang di atasnya terhampar gulungan kertas kulit tua. Saat dibuka, gulungan itu memperlihatkan peta lengkap pasar gaib. Tapi anehnya, pasar itu berubah bentuk setiap kali mereka kedip. Tika menunjuk bagian tengah peta yang berdenyut seperti jantung. Itu, mungkin tempat jiwa Reno ditahan. Tepat di bawah peta, terukir tulisan kuno yang tiba-tiba mengucap sendiri. Untuk membebaskan jiwa yang tertawan, tak cukup dengan tekad dan keberanian. Harus ada pertukaran darah antara yang ingin menyelamatkan dan yang sudah siap menghilang. Ari menemukan sebuah pisau kecil berkarat dan segel hitam di bawah meja. Saat disentuh, segel itu menyerap cahaya dan mulai memancarkan bisikan. Tukar satu jiwa dengan satu jiwa. Pilih siapa yang akan menggantikan Reno. Tika menolak. Tidak, harus ada cara lain. Tapi peta mulai menyala di bagian pojok kanan bawah, membentuk jalur merah menuju gerbang latar bayangan, satu-satunya tempat di mana perjanjian bisa dibatalkan jika mereka menemukan penjaga asal. Ari mengepalkan tangan. Kalau itu satu-satunya cara, kita ke sana. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, tembok di belakang mereka bergetar, dan dari celah-celahnya, keluar tangan-tangan hitam kurus yang menggapai mereka, seolah mencoba menarik mereka ke dalam. Dan suara dari dinding berbisik serak. Jangan ganggu keseimbangan kami, kalian bukan bagian dari pasar ini. Ari dan Tika melarikan diri dari ruangan itu sesaat sebelum tangan-tangan hitam berhasil mencengkeram mereka. Mereka menyusuri jalur merah di peta, yang kini terasa seperti mengarah langsung ke jantung pasar. Langkah mereka disertai bisikan-bisikan yang tak berhenti mengulang. Kalian menolak takdir. Kalian akan jadi pengganti. Setelah menembus lorong berlapis tirai usang dan genangan air hitam, mereka tiba di sebuah ruang kubah tua. Atapnya penuh simbol asing yang bergerak sendiri, seperti menggeliat di atas langit-langit. Di tengah ruangan berdiri sosok besar berkerudung, membelakangi mereka, berdiri kaku di atas permadani merah yang dipenuhi bekas darah kering. Kalian datang, akhirnya. Suara itu terdengar dari segala arah, berat, dan menggema di dalam kepala. Ari memberanikan diri melangkah maju. Kau penjaga asal. Sosok itu berbalik perlahan. Wajahnya adalah campuran dari wajah-wajah lain, mata yang terus berganti, bibir yang berputar, dan kulitnya seolah terbuat dari lembaran kertas perjanjian yang ditulis dengan darah. Aku adalah awal dari pasar ini. Aku dulu manusia. Pedagang kecil yang terbuang, mencari tempat. Lalu aku membuat tempat ini, tempat bagi yang tak diterima dunia. Tika menahan tangis. Teman kami, Reno, mereka ingin menjadikannya bagian dari pasar ini. Kami ingin membatalkan itu. Penjaga asal mengangguk lambat. Ada satu cara, tapi kalian harus masuk ke inti pasar bayangan dan memutar kembali keseimbangan. Itu artinya, kalian akan melihat semua isi pasar, termasuk diri kalian yang tersembunyi. Tiba-tiba ruangan berguncang, dan cermin-cermin muncul dari bawah tanah. Masing-masing menampilkan kenangan terdalam Ari dan Tika, kesalahan, kebohongan, dan ketakutan mereka sendiri. Penjaga asal menunjuk ke tengah ruangan, di mana lantai terbuka menjadi lubang yang memancarkan cahaya kelam. Turunlah. Di bawah sana,
bukan hanya Reno, tapi diri kalian yang paling jujur akan menunggu. Ari dan Tika saling berpandangan. Tak ada jalan kembali. Mereka melompat ke dalam lubang. Ari dan Tika jatuh ke dalam lubang yang terasa tak berujung. Tapi alih-alih menghantam tanah, mereka tiba-tiba mendarat di atas air yang tidak basah. Langit di atas mereka berwarna merah darah, dan seluruh ruang itu dipenuhi bayangan-bayangan kabur dari orang-orang yang pernah menghilang. Di depan mereka berdiri dua sosok, bayangan samar yang perlahan menjadi lebih jelas. Satu menyerupai Ari, satu lagi menyerupai Tika. Tapi keduanya tersenyum sinis. Kalian terlalu ingin menjadi pahlawan, kata bayangan Ari. Padahal dalam hatimu, kau rela meninggalkan Reno jika itu membuatmu selamat. Dan kau, Tika, bisik bayangan Tika. Kau selalu merasa lebih baik dari yang lain, tapi bukankah kau juga pernah berharap Reno hilang saja agar tidak memperlambat kalian? Ari terdiam. Ia pernah berpikir begitu, sekejap saat Reno menyarankan jalan memutar, yang ternyata justru menyesatkan mereka. Tika menangis. Ia memang pernah lelah dengan sifat Reno yang penakut dan lambat. Bayangan mereka tertawa, tapi tawanya menciptakan retakan di langit. Pasar ini bukan hanya tempat, tapi juga penjara dari kesalahan. Dari balik bayangan, muncul cermin besar dengan ukiran tengkorak di bingkainya. Di dalamnya, mereka melihat Reno terkurung di balik kaca, tubuhnya mulai memudar seperti kabut. Kalian hanya bisa membebaskannya jika kalian menerima bayangan kalian sendiri. Atau, jadilah pengganti. Biarkan Reno bebas, dan salah satu dari kalian tinggal. Tika menggenggam tangan Ari. Dunia di sekitar mulai runtuh pelan-pelan. Apa yang harus kita lakukan? Bisiknya. Ari memejamkan mata. Kalau kita tidak jujur, kita semua akan hilang di sini. Mereka menoleh ke bayangan, masing-masing. Dan melangkah maju, mendekap refleksi jahat mereka sendiri. Saat Ari dan Tika memeluk refleksi mereka sendiri, keduanya seperti tersedot ke dalam pusaran cahaya gelap yang menelan cermin besar. Seketika, mereka terbangun di tempat asing, rumah masa kecil Reno. Namun ada yang ganjil, langit-langit rumah itu terlalu rendah, cahaya lampunya berkedip-kedip seperti lilin sekarat, dan semua warna terlihat pudar. Ini bukan dunia nyata, kata Tika lirih. Kita berada di dalam pikiran Reno. Di sekeliling mereka, tergantung bingkai foto-foto kabur, semua wajah dalam foto tidak punya mata. Terdengar suara anak kecil menangis di kejauhan, diiringi bisikan yang terus berulang. Aku nggak berani, aku nggak cukup berani. Kenapa mereka pergi tanpa aku? Ari mengikuti suara itu, dan menemukan pintu sempit menuju sebuah lorong sekolah. Dindingnya penuh coretan ejekan. Penakut, Reno cengeng, bikin lambat doang. Di ujung lorong, ada sosok Reno kecil, terbungkuk dan memeluk lutut. Tapi saat Ari dan Tika mendekat, dari balik bayangannya muncul makhluk tinggi, wajahnya berupa topeng drama yang berganti ekspresi, senyum lebar, marah membara, menangis pilu, silih berganti. Penjaga mimpi buruk. Reno tak ingin kalian menyelamatkannya. Dia percaya, dia layak ditinggalkan, ucap makhluk itu dengan suara seperti 1000 kerikil yang pecah bersamaan. Makhluk itu mengangkat tangannya, dan lantai berubah menjadi kolam hitam berisi kenangan Reno yang terlupakan. Setiap cipratan air memperlihatkan momen-momen saat ia merasa paling tidak berharga. Tika melangkah maju dan berteriak, Reno, kami tidak pernah ingin meninggalkanmu. Kami hanya takut. Ari menyusul. Tapi kami salah. Kau tidak lemah. Kau hanya tidak pernah diberi waktu untuk bangkit. Sosok Reno kecil mulai menoleh perlahan, tapi penjaga mimpi buruk mengayunkan cakarnya ke arah mereka. Jika kalian ingin membawanya kembali, maka asteris kalian harus menggantikannya di sini. Tinggallah di dunia ini selamanya. Atau kalahkan aku. Ruang itu mulai bergetar. Cermin-cermin di sekeliling mulai pecah satu persatu. Ari mengepalkan tangan. Kalau harus bertarung, kita lawan bersama.
Lorong dunia ingatan Reno runtuh perlahan. Cermin-cermin hancur, dan gelap mulai menyelimuti segalanya. Penjaga mimpi buruk berdiri menjulang, tubuhnya membentang seperti bayangan pohon raksasa, dan wajahnya berubah-ubah, kini menjadi wajah Tika yang menangis, lalu wajah Ari yang marah, lalu wajah Reno yang membeku dalam ketakutan. Kalian tidak bisa menang. Disinilah tempat keputusasaan hidup, desisnya. Ari dan Tika saling pandang. Meski tubuh mereka gemetar, mereka tahu, jika mereka mundur sekarang, Reno akan terkurung di sini selamanya. Tika mengangkat pecahan cermin, memantulkan cahaya redup dari ingatan bahagia Reno yang masih tersisa, satu momen kecil saat mereka bertiga tertawa di warung mie instan sebelum berangkat mendaki. Lihat ini, teriak Tika, mengarahkan cermin ke makhluk itu. Ini kenangan yang tidak bisa kau sentuh. Karena ini milik kami. Penjaga mimpi buruk menjerit, tubuhnya retak oleh cahaya itu. Ari menggenggam tangan Reno kecil. Bangun, Ren. Kau tidak sendiri. Kami di sini. Kau penting. Tiba-tiba, makhluk itu menyerang, mencakar udara dan menciptakan badai bayangan. Ari dan Tika terlempar, tapi tetap menggenggam tangan Reno. Lalu, Reno sendiri perlahan berdiri. Tatapannya kini terang. Sudah cukup, aku tidak takut lagi. Dengan suara lantang, Reno meneriakkan. Aku memilih pergi bersama mereka. Cahaya putih menyambar, menerangi lorong. Tubuh penjaga mimpi buruk meledak menjadi kabut hitam yang menghilang bersama retakan ingatan yang runtuh. Ketiganya terjatuh, namun kini, mereka berada di tengah pasar gaib yang kembali membeku. Pedagang-pedagang diam seperti patung, langit berwarna kelabu. Dan di ujung pasar, sebuah gerbang besar muncul, diukir dari tulang dan akar. Itu, jalan pulang, tanya Reno. Masih belum percaya. Tika mengangguk pelan, tapi pasti ada harga terakhir. Gerbang itu berdiri bisu, setinggi pohon-pohon rimba. Terbuat dari tulang yang menyatu dengan akar hitam, ia mengeluarkan aroma anyir dan kayu lapuk. Di atasnya, terukir tulisan dengan darah kering. Setiap perjalanan pulang memerlukan pengganti. Reno, Tika, dan Ari berdiri diam. Angin dingin berdesir dari balik gerbang, membawa bisikan asing dan suara lembut yang familiar. Kalian telah melihat, mendengar, dan merasakan pasar kami. Salah satu dari kalian harus tinggal. Tiba-tiba, seorang pria tua muncul dari balik bayangan, wajahnya tanpa hidung, tapi senyumnya luas dan menenangkan. Ia adalah penjaga gerbang. Dulu aku juga pengunjung, tapi aku memilih tinggal. Kini, giliran kalian. Tika menoleh ke Reno dan Ari. Matanya mulai berkaca-kaca. Kalau harus ada yang tinggal, aku saja. Ari menggeleng cepat. Jangan, kau yang pertama menyadari ini semua. Aku yang paling banyak salah langkah. Aku yang tinggal. Berhenti, bisik Reno pelan. Kita sudah terlalu sering saling menyalahkan. Hening. Lalu Reno melangkah ke depan, menatap penjaga gerbang. Bolehkah, bukan tubuh, tapi sesuatu yang lain? Penjaga gerbang memiringkan kepalanya. Kau tawarkan apa, anak muda? Kenanganku, tentang hari ini, tentang pasar ini, tentang kalian. Ari tersentak. Ren, kau nggak serius. Tapi Reno hanya tersenyum. Kalau aku melupakan semuanya, aku tidak bisa kembali ke pasar ini. Tidak bisa jadi jembatan lagi. Kalian selamat. Aku tetap bisa hidup, walau tanpa tahu alasan kenapa kita jadi dekat. Tika meneteskan air mata. Itu terlalu kejam. Penjaga gerbang mengangguk lambat. Pengorbanan diterima. Tiba-tiba, cahaya gerbang menyala. Udara bergemuruh. Reno jatuh berlutut, lalu tersenyum kosong. Siapa kalian? Ari menahan tangis. Tika menggenggam tangan Reno dan berbisik. Temanmu, teman lamamu. Ketiganya melangkah melewati gerbang. Saat cahaya memudar, mereka kembali berada di pinggir hutan, di bawah langit senja. Tapi Reno kini memandang mereka seperti orang asing. Dan di jauh sana,
pasar gaib alas lemu tertawa lirih di antara pepohonan. Setelah melewati gerbang, mereka menemukan diri mereka kembali di jalan setapak yang sama seperti saat pertama kali tersesat. Namun kini matahari hampir tenggelam, dan hawa dingin mulai menusuk kulit. Tak ada lagi tanda-tanda pasar. Hanya hutan, sunyi, dan desir angin. Reno memandang sekeliling dengan bingung. Kita kemana ini? Kok bisa bareng-bareng gini? Ari menelan ludah. Tika pura-pura tersenyum. Baru saja, kita tersesat bareng. Tapi semuanya baik-baik saja sekarang. Mereka bertiga berjalan ke arah desa terdekat. Namun sepanjang perjalanan, Reno terus mengusap kepalanya, seolah ada yang hilang. Sesekali ia mematung, menatap pohon atau batu seolah mereka menyapanya dalam bisikan. Aku ngerasa kayak pernah ke sini. Tapi asing, gumamnya. Saat malam tiba, mereka akhirnya sampai di rumah warga. Disambut hangat, diberi makan, dan diminta beristirahat. Namun saat tidur, Tika terbangun oleh suara samar. Reno, Reno, kau tak ingat kami? Ia menoleh ke arah Reno yang tidur di kasur tikar, wajahnya tenang. Tapi, bayangan gelap berdiri di ujung ruangan. Tidak bergerak, tidak bernafas, hanya menatap Reno yang tertidur. Tika mengguncang Ari. Ari, bangun, lihat itu. Namun saat Ari membuka mata, bayangan itu telah lenyap. Ari menggenggam lengan Tika. Kayaknya, sesuatu ikut keluar dari pasar. Malam kedua setelah mereka keluar dari hutan, Reno mulai berubah. Ia sering termenung, tak banyak bicara. Matanya kosong seperti menatap ke balik dinding dunia nyata. Tika memperhatikannya saat sarapan, lalu berkata pelan. Reno, kamu mimpi buruk semalam. Reno menoleh perlahan. Enggak tahu, tapi kepalaku penuh suara. Ada orang jualan. Ada suara gong kecil. Aku, lihat kalian, tapi kalian enggak kenal aku. Ari langsung menatap Tika. Mereka tahu, pasar belum benar-benar melepaskan Reno. Malamnya, Reno tertidur lebih cepat dari biasanya. Dan saat itu terjadi, tubuhnya mulai berkeringat deras. Bibirnya bergerak pelan, seakan berbicara dalam tidur. Berapa harga jiwamu malam ini? Diskon darah baru, untuk pengunjung lama. Tolong, aku nggak mau belanja lagi. Tika dan Ari hanya bisa duduk di sudut ruangan, ketakutan. Hingga tepat pukul 3 pagi, Reno terbangun dengan jeritan keras. Ia mencakar lantai kayu dengan tangan sendiri, seolah mencoba menggali tanah. Harus balik, harus tukar, aku belum bayar penuh. Tika mencoba memeluknya, tapi Reno mendorongnya keras hingga terjatuh. Dia bilang, kalian menipuku. Aku belum lunas, aku harus bawa pengganti. Ari maju, mengguncang Reno kuat. Sadarlah, Ren, kau sudah keluar, kau bebas. Tapi Reno hanya menangis. Tidak ada yang benar-benar bebas dari pasar. Dan di jendela rumah, bayangan tinggi dengan keranjang anyaman di punggungnya berdiri mengintip. Sambil mengetuk-ngetuk kaca dengan jari-jari yang terlalu panjang. Ia menunggu pembayaran. Pagi datang, tapi matahari terasa dingin. Reno duduk membelakangi dinding, mata membengkak, kuku-kukunya berdarah. Tika dan Ari duduk di seberang, saling menggenggam tangan, nyaris tak bicara semalaman. Kalian harus pergi, kata Reno tiba-tiba. Suaranya parau. Pasar minta sesuatu yang lebih besar sekarang. Aku bisa dengar mereka lebih jelas. Ari menggeleng keras. Nggak ada yang pergi. Kita selesaikan ini bareng. Tika maju perlahan, menaruh sesuatu di pangkuan Reno, sebuah cermin kecil. Lihat dirimu. Kau bukan milik mereka. Kau Reno, sahabat kami. Reno menatap pantulan dirinya. Tapi di belakang bayangan wajahnya, terlihat lorong pasar. Lapak-lapak penuh kepala, tawa pedagang tanpa bibir, dan tulisan besar di atas gerbang. Hutang tak pernah terlupakan. Tiba-tiba, jendela pecah. Bayangan yang mengintip semalam masuk menerobos,
kini utuh terlihat, tubuh tinggi kurus, mata hitam berlubang, dan suara serak seperti tali kusut. Reno, kami menerima bayaran. Tapi bukan kamu. Kau terlalu kosong. Tak lezat lagi. Kami mau, yang masih penuh rasa takut. Tika berdiri, menghadang makhluk itu. Ambil aku. Tapi biarkan Ari dan Reno pergi. Ari mendorongnya. Jangan gila. Aku yang... Cukup. Reno berteriak, suaranya menggema. Ia maju, menatap makhluk itu. Kalau kalian mau jiwa yang penuh rasa takut, ambil rasa takutku. Ia memejamkan mata, dan ketika membukanya lagi, bola matanya telah hitam seluruhnya. Aku akan jadi penjaga baru. Tapi bukan karena kalian paksa. Aku memilih. Makhluk itu diam, lalu tersenyum. Penerimaan, itu yang kami suka. Dengan satu sentakan, tubuh Reno ditarik keluar jendela, lalu lenyap seperti kabut. Tika dan Ari menjerit, tapi hanya suara hening yang tersisa. Seminggu kemudian, Tika dan Ari pulang ke kota. Mereka mencoba hidup normal, tapi tiap malam, mimpi tentang pasar masih menghampiri. Bedanya, kini lapak paling depan dijaga oleh seorang pemuda, bermata hitam polos, dengan senyum yang terlalu damai. Reno. Dan saat Tika mendekat dalam mimpinya, Reno akan berbisik. Jangan kembali ke pasar ini, karena kali berikutnya, kalian bukan lagi. Pengunjung, tamat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.